Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada seluruh bangsa Indonesia bersatu dan kepada seluruh dunia di atas satu badan bumi di kolong langit, saya beritahukan bahwa badan bumi adalah badan manusia bangsa ketuhanan yang percaya kepada Allah satu, ketuhanan Tuhan yang sembah, Ratu di surga, dan percaya pada Allah Tuhan sekalian alam, nyawanya umat Allah sekalian bangsa bernyawa, dan pertama umat nyawanya umat manusia bangsa ketuhanan yang percaya kepada Allah Tuhan sekalian alam, yang meliputi alam Tuhannya seluruh manusia bangsa ketuhanan maupun yang percaya kepada Allah satu pencipta jagat yang Ratu ada di surga. Jadi satu badan bumi terdiri daripada negara bangsa-bangsa di seluruh dunia, dan setiap bangsa mempunyai tradisi budaya masing-masing, mempunyai adat istiadat masing-masing, dan semua bangsa mempunyai kitab suci masing-masing. Orang India mempunyai kitab suci Tripitaka, dan orang Thailand, Kamboja itu umat Buddha, kitabnya Weda. Kemudian orang Arabia mempunyai kitab suci Al-Quran hadis, dan itu seluruh dunia. Kesimpulan dari Al-Quran, kesimpulan dari Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil, itu kitabnya seluruh umat manusia bangsa ketuhanan yang beragama Kristen, Islam, Buddha, Hindu. Tetapi setiap bangsa mempunyai ada tradisi budaya masing-masing. Tetap dalam agama, peradaban Islam, iman, ihsan, damai, sabar, cinta, ikhlas, bersyukur, sidik, amanah, tabligh, fatuna, anti makar, anti teroris, anti adu domba, anti narkoba, tidak egois, tidak ambisi, tidak mabuk-mabukan, tidak mampu aram karena dunia. Dan jagat sisinya gonjang-ganjingnya gara-gara sesuap nasi. Hati-hati di Indonesia gonjang-ganjingnya karena masalah sesuap nasi. Jadi orang konglomerat, jadi orang raja, diraja, kaisar, sultan, pangeran, kalau tidak ada yang dimakan hancur. Indonesia sudah kehancuran utama yang perlu malu pada dunia. Jangan sampai perang dunia ketiga hanya gara-gara bangsa Indonesia bersatu sudah morat-marit, sesuap nasi sudah susah dicari, malah akan menjadi ajang perang dunia ketiga. Dan manusia yang tidak kenal kepada Allah, termasuk MPR, DPR, jaksa, hakim yang tidak kenal Allah itu buta hukum, buta kebenaran. Tidak kenal hukum, tidak kenal kebenaran. Jaksa, hakim, MPR, wakil rakyat yang munafik, itu iblis yang tidak kenal Allah dan melanggar dari Al-Quran hadis. Sudah jadi iblis dajjal. Hati-hati, jangan ada pemilihan umum lagi. Kalau ada pemilihan umum, nanti tak lebih dari penguasa-penguasa yang pro dengan pengusaha, yang tidak peduli dengan rakyat yang sudah mencari sesuap nasi sudah susah. Ini perlu malu bangsa Indonesia bersatu ini. Yang meresahkan itu adalah penguasa, nggak ada pemimpin di dunia ini. Yang dikatakan pemimpin itu adalah memimpin dunia ini, bukan memimpin satu negara saja, karena berkaitan. Keturunan Adam, Hawa, umat di atas satu badan bumi dalam satu keluarga besar yang saling berkaitan. Kalau sudah sesuap nasi susah dicari di Indonesia ini, karena Indonesia adalah negara induk dari segala bangsa, induk dari segala agama, induk dari segala kitab suci, induk daripada adat tradisi budaya dan agama. Jadi bangsa Indonesia sudah otaknya itu jeblos, nggak kenal Allah, diterkutuk semua. Tolong, saya berkuar-kuarnya harus ada duit banyak bisa ada, dikumpulkan orang-orang korupsi menyimpan uang itu, presiden kedua sampai ke-6, dan diantara keduanya itu, dan wakil-wakil rakyat yang munafik yang menyimpan uang bangsa harus dikeluarkan semua, harus kena hukum semua, harus semua menerima karma balik dan simalakama. Kalau yang tidak mau menerima karma balik dan simalakama bukan manusia, iblis dajjal yang nggak kenal Allah, nggak kenal kebenaran, nggak kenal hukum, nggak kenal diri, nggak kenal hati nurani, nggak kenal nyawa roh, nggak kenal di jati yang tak turun, nggak kenal itu, nggak kenal
jati diri bangsa, nggak kenal jati diri sendiri-sendiri, nggak kenal diri sendiri. Apa yang di dalam dirinya, apa iblis, apa dajjal, apa siluman, apa setan, apa rohnya anjing, apa rohnya kucing, nggak ada yang ngerti. Ini satu manusia ini adalah generalisasi abstraksi. Generalis penerus reinkarnasi Adam, Hawa yang diturunkan ke bumi. Dari luar bingkai alam, saya ada duta bahasa rahasia misteri legenda alam zaman sejarah agama politik partai tidak ada. Kalau ada politik partai, berarti akan membantah apa yang saya ucapkan, saya tegakkan. Dalam kabinet anggota panitia badan pelaksana sejarah itu artinya Baramain Dunia, Paduka Yang Mulia Joko Widodo, Ahok Basuki Cahayapurnama, Paduka Sri Mulyani dan Mata Naswa, dipandu Raden Iman Dagung Soekarno Putro. Sebelum itu saya didirikan, ada Megawati wajib mengembalikan nama baik Presiden pertama Insinyur Soekarno Hatta. Kemudian Prabowo mengembalikan nama baik daripada Presiden kedua Soeharto. Yang ketiga, Jokowi harus mengembalikan nama baik Presiden ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Setelah Jokowi tidak ada presiden lagi, dia diangkat oleh Allah Ta'ala menjadi satrio piningit. Satrio yang bisa melunasi utang negara, bongkar keruwetan bawah. Kalau ada presiden nggak lebih dari kuda lumping dari DPR yang munafik, jaksa hakim iblis, dajjal yang tidak kenal Allah, tidak kenal diri, tidak kenal hati nurani. Hanya pro penguasa-penguasa pro dengan orang-orang pengusaha dari luar untuk memencet rakyat yang sudah sesuap nasi, sudah tidak mau sekarang menjadi preman yang meresahkan perilaku rakyat-rakyat yang sudah kira-kira akibat daripada perbuatan penguasa-penguasa dan pengusaha yang tidak kenal Allah, tidak kenal dirinya, tidak kenal alamnya, tidak kenal Tuhannya, yang dikenal nafsu angkara murka, yang sudah akhirnya menjadi sambo. Itu dosamu kok ini Prabu Rama ini. Adaman sumenjelma di bumi. Apa bedanya dengan kamu semua? Ini wali satu, rasul satu. Apa bedanya ini seluruh manusia bangsa ketuhanan yang menyembah Allah, ketuhanan Tuhan yang juara Tuhan sesuai. Kita semua ini adalah manusia bangsa anak wali putu rasul. Bagaimana Muhammad Rasul memberikan contoh sebagai rasul terakhir yang kitabnya Al-Quran hadis telah dilanggar semua, terkutuk semua. Sebarkan Adam Jilma yang harusnya disebarkan oleh kabinet Paduka Jokowi sebagai kabinet Indonesia Maju yang sudah kemajuan, harus maju terus, jangan mundur. Jangan sampai tidak terapkan karma balik dan simalakama. Kepala negara bangsa manapun di muka bumi, di atas sudah badan bumi, di kolong langit tidak menerapkan karma balik dan simalakama. Itu negara iblis, negara dajjal. Demikian. Maaflah kepada seluruh turunan Adam masih punya sifat wujud manusia. Pertahankan sifat wujudmu, mumpung masih kamu punya sifat wujud sebagai manusia. Jadilah manusia yang punya pri kemanusiaan. Pulanglah ke jati diri bangsa, kepada ketuhanannya bangsa, kedaulatan hati, keadilan sosial dan pri kemanusiaan. Jangan memakai kesepakatan manusia, jangan demokrasi lagi. Demokrasi tersimpul dalam bintang 8 sastra tersimpul pusat tengah itu ada bintang 8 sastra Jendra Hayuningrat Rangkasunyatan Sebuah yang sudah saya tekan di ibu kota dunia Poncowati. Kalau Paduka Jokowi menegakkan ibu kota negara di Kalimantan, itu ibu kota negara. Saya menegakkan ibu kota dunia di Transmigrasi Angkatan Darat pertama di Poncowati, negara Prabu Rama. Kalau tidak tamat ilmu pewayangan, tidak tamat ilmu agama, tidak jebol ilmu pengetahuannya sampai di luar yang tidak kenal Allah, tidak ada yang kenal kebenaran, tidak ada yang kenal hukum, apalagi yang namanya jaksa hakim. Itu iblis dajjal. DPR yang tidak kenal Allah semua jadi iblis, jadi dajjal. Tapi itu tidak salah. Jangan sampai menyalahkan manusia yang masih punya sifat wujud manusia. Yang sudah mati saja kita doakan supaya ke surga. Demikian mati saya kepada TNI ABRI, Densus 88 dan Badan Intelijen Negara. Jangan sampai bunuh
manusia di bumi peri satu pun, kecuali yang kitabnya Al-Quran hadis dan Al-Quran, kitabnya Al-Quran hadis tidak mau damai dalam satu umat Islam, harus keluar dari bumi Nusantara. Bumi Nusantara harus bersih dari semua kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, makar, teroris, dan adu domba. Demikian, Indonesia, bangsa Indonesia bersatu punya bumi pertiwi. Petani dalam pedagang harus suci di buminya sendiri. Jangan ada orang luar yang mendirikan pabrik-pabrik. Semua bangsa dia harus pulang ke negara masing-masing. Dan setiap kepala negara wajib mengatur tata rumah tangga keluarga bangsa masing-masing. Yang negara menunjukkan watak bangsa. Dan setiap bangsa punya kitab suci masing-masing. Kecuali Indonesia ada kumpulan dari kitab Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran hadis. Itu kesimpulan dari Tripitaka, Weda, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bangsa Indonesia bersatu adalah bangsa miniaturnya dunia yang diatur menjadi negara teladan atau negara mercusuar dunia, pencetus gagasan Bung Karno. Awas, kalau melanggar apa yang saya katakan, diri kamu, nyawa kamu tidak akan masuk ke dalam diri kamu. Karena di nyawa kamu zat Allah hakiki mutlak, diri yang tak turun itu nyawa kamu manusia yang masih punya sifat wujud manusia. Dilarang egois dan ambisi apalagi emosi. Itu akan menjadi iblis ya di jalan. Siapa yang mau jadi RT RW kadus kades camat bupati gubernur itu egois itu. Jokowi tidak egois, tidak ambisi. Dia hanya orang legowo. Dia umat fitrah. Siapa yang mengusir karena ijazah? Kalau yang punya ijazah 1.000 ijazah, silakan ganti Jokowi. Kalau tidak mampu menjadi pengganti Jokowi, melunasi utang negara, bongkar kepertahanan bangsa, tidak mengetarkan karma balik dan si malakama akan terbunuh daripada bumerang perbuatan kamu sendiri karena egois ingin jadi RT RW kadus kades camat bupati gubernur. Presiden itu iblis, kuda lumpingnya manusia-manusia DPR MPR munafik, jaksa hakim yang tidak kenal Allah, tidak kenal kebenaran, tidak kenal hukum. Wajib manusia hanya menerima karma balik dan si malakama. Kepala negara bangsa manusia dunia tidak menerapkan karma balik dan si malakama. Itu negara iblis dajjal yang melanggar tatanan negara dunia dan tatanan negara, tatanan agama yang berpondasi dan beretika pada Al-Quran. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.